Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan dari My Channel, channel yang senantiasa menemani teman-teman semua dalam persiapan UPPBG yang terbaru 2023, khususnya di tanggal 9-10 nanti di Desember gitu ya. Uh, Memang benar kabarnya ada perubahan kisi-kisi ya. Kisi-kisinya menjadi SJT PCK gitu ya, Situational Adjustment Test dan Pedagogic Content Knowledge gitu ya teman-teman. Sebenarnya teman-teman ya saya informasikan, sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya juga sudah pakai SJT dan PCK gitu ya teman-teman ya. Tapi untuk yang profesionalnya, materi keprofesionalannya itu dibuang teman-teman ya. Jadi ditinggalkan untuk materi yang PCK saja. Nah, kalau teman-teman lihat di kisi-kisi sebelumnya itu ya teman-teman ya. Kisi-kisi sebelumnya itu antara indikator 1 sampai 20 ini soal-soal SJT teman-teman. Jadi indikator 1 sampai 20 di teman-teman yang sudah pernah beli ebook di dari channel yang dulu ya ketika pretest atau UP sebelumnya itu yang kisi-kisi nomor 1 sampai 20 itu tipe soal SJT teman-teman. Meskipun kisi-kisi SJT-nya sudah diubah ya, itu sebenarnya sama saja teman-teman gitu ya. Sama saja ini ya. Kemudian untuk pedagogiknya dari indikator 21 sampai 30 dan 80 sampai 120 itu pedagogik semua ya. Pedagogical content knowledge ya. Jadi yang dibuang adalah yang tengah-tengah gitu ya teman-teman ya. Misalkan per mapel, jadi nanti teman-teman tidak ada mapel lagi ya, pelajaran mapel menghafalkan materi IPA, IPS, materi matematika itu tidak ada. Sudah fokus ke praktis ke pembelajarannya. Jadi ya teman-teman ya. Informasinya seperti itu. Oke, kali ini kita akan bahas untuk video berikutnya yaitu di KL4. KL4 ini tentang rancangan pembelajaran teman-teman. Kira-kira soalnya seperti apa saja? Indikator KD matematika di kelas 5 adalah menentukan ukuran sebenarnya dengan menggunakan skala suatu denah. Nah, berikut ini adalah kegiatan yang tepat dilakukan pada kegiatan pendahuluan. Nah, saya sudah mengatakan berkali-kali pada video-video sebelumnya tentang soal-soal UP. Kalau teman-teman dihadapkan pada soal kegiatan pendahuluan, maka pilihlah kegiatan pendahuluan yang paling menarik. Biasanya ada hubungannya dengan media yang paling tepat. Karena kegiatan pendahuluan ini tidak boleh diisi dengan kegiatan inti. Artinya ini kegiatan untuk merefresh siswa dulu. Agar siswa itu siap, ya, tertarik, membangkitkan minat. Kalau si A meminta siswa mencari mewarnai suatu denah, ini bisa masuk di kegiatan inti. Memberikan contoh tentang skala pemberian contoh langsung kepada siswa itu juga termasuk kegiatan inti. Meminta siswa untuk menentukan ukuran-ukuran pada denah ini juga inti. Memutar video tentang penggunaan skala dalam kehidupan sehari-hari ini yes, ini ya. Nah, ini bagus. Meminta siswa menentukan ukuran sebenarnya suatu denah ini juga kegiatan inti. Maka ini bukan. Nah, jawaban yang paling tepat opsi D. Perhatikan ilustrasi berikut. Bu Zaki akan merancang perencanaan pembelajaran untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia dengan indikator peserta didik dapat mengemukakan tentang cara memelihara kesehatan dengan pelafalan kosakata bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini KD-nya adalah mengemukakan teman-teman. Kegiatan inti yang cocok dengan indikator tersebut adalah titik-titik. Nah, kalau menurut soalnya indikatornya adalah mengemukakan, maka bagian akhirnya harus seperti itu, ya, mengemukakan. Itu ya teman-teman ya. Oke, kita lihat yang A. Peserta didik dan guru bertanya jawab tentang teks. Oke, kemudian guru mengajak peserta didik berdiskusi mengenai kosakata yang berkaitan dengan kesehatan. Oke. Guru membimbing peserta didik untuk mendiskusikan arti yang telah ditemukan sebelumnya. Oke. Peserta didik diminta menulis karangan pendek. Nah, ini tidak ada pada KD-nya. KD-nya tidak sampai ke karangan pendek menulis cerpen, tidak ya. Ya, yang A ini pakai karangan pendek, kemudian peserta didik diminta menghafalkan, ini juga menghafalkan, padahal di situ hanya mengemukakan, bukan sampai ke menghafalkan, gitu ya. Yang A jelas salah. Oke, yang B. Guru mengajak peserta didik berdiskusi mengenai kosakata yang berkaitan dengan kesehatan. Oke, boleh. Peserta didik diminta untuk menyediakan kosakata yang berkaitan dengan kesehatan, lalu guru menuliskannya di papan tulis. Oke.
Guru membimbing peserta didik untuk mendiskusikan arti kata yang ditemukan sebelumnya. Oke. Peserta didik dengan bimbingan guru membaca teks sederhana yang terdapat pada. Ini membaca juga. Ini proses mengemukakan juga masuk. Yang B ini lumayan masuk nih ya. Yang B ini masuk. Oke. Yang C, peserta didik dan guru bertanya jawab tentang teks. Oke. Peserta didik diminta untuk menyebutkan kosakata yang berkaitan dengan kesehatan, lalu guru mendiskusikan di papan tulis. Oke. Peserta didik dengan bimbingan guru membaca teks sederhana yang terdapat pada buku peserta didik. Peserta didik diminta menghafalkan, ini menghafalkan lagi ya. Padahal tadi KD-nya adalah mengemukakan saja, tidak sampai ke menghafalkan. Yang D lihat bagian akhirnya teman-teman. Peserta didik diminta menulis karangan pendek, padahal di situ tidak mempelajari tentang karangan pendek, yang D juga bukan. Yang E menghafalkan. Jadi dari A sampai ini yang paling masuk akal yang B teman-teman. Ya. Yang B. Berikutnya pada rancangan pembelajaran terdapat contoh KD menulis kembali dengan bahasa sendiri dongeng yang pernah dibaca atau didengar. Rumusan indikatornya adalah membuat dongeng legenda dengan bahasa sendiri dari yang pernah dibaca atau didengar. Nah, berdasarkan KD dan indikator di atas, salah satu langkah kegiatan inti pembelajaran yang termasuk dalam pembiasaan berpikir kreatif. Ini yang dibahas adalah kegiatan inti gitu ya teman-teman. Yang membahas tentang berpikir kreatif. Oke, kita kasih tanda ini ya. Membiasakan berpikir kreatif. Apa itu berpikir kreatif? Nah, tentu teman-teman paham ya, berpikir kreatif itu mengeluarkan ide-ide baru atau gagasan baru. Atau apa namanya, sesuatu yang baru lah, temuan baru gitu ya. Itu namanya berpikir kreatif. Nah, proses dari berpikir kreatif ini banyak sekali, termasuk memahami masalah, membuat hipotesis, mencari jawaban, melakukan usul bukti, kemudian akhirnya sampai melaporkan hasil gitu ya. Jadi itu berpikir kreatif. Oke, dari opsi pilihan gandanya kita akan analisa satu persatu. Yang membaca contoh dongeng yang diberikan guru. Ini membaca contoh. Kalau membaca contoh saja ya tidak mungkin itu dinamakan sebagai berpikir kreatif. Idenya mana, gagasannya mana? Tentu saja tidak ya. Ini yang mendengarkan guru mendongeng, apalagi ini hanya mendengarkan. Jadi tidak mungkin berpikir kreatif. Kemudian menceritakan kembali dongeng yang telah dibaca, itu berarti masuk gitu ya. Menceritakan kembali berarti ada kreativitas dalam memilih hal-hal yang dianggap penting dalam dongeng kemudian diceritakan. Menuliskan kembali isi dongeng juga masuk ide kreatif ya, kreatif karena dia harus mengingat dongeng tersebut dengan persepsinya sendiri. Kemudian kalau membaca contoh dongeng tidak mungkin gitu ya teman-teman. Kalau membaca, mendengar saja tidak mungkin, apalagi mendiskusikan saja gitu ya. Jadi kalau tidak B, C, lalu teman-teman harus milih mana? Nah, teman-teman lihat itu KD-nya, menulis. Jadi kalau menulis ya jawaban yang paling tepat ya opsi C, lebih. Gitu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman akan diberikan soal panjang ini teman-teman. Nanti satu komputer mungkin kurang gitu ya teman-teman. Jadi kalau ada soal seperti ini, teman-teman langsung saja baca saja ke soalnya. Maka langkah pembelajaran konstruktivisme yang tepat adalah titik-titik gitu ya. Jadi teman-teman diminta untuk menganalisa konstruktivisme itu seperti apa. Kita tetap sih pilihan gandanya. Jadi teman-teman bisa baca sendiri ya untuk narasi soalnya gitu ya. Nah, saya akan bacakan pilihan gandanya dulu, nanti mana yang termasuk konstruktivisme, mana yang bukan gitu ya. Yang pertama meminta siswa menghafalkan strategi penjumlahan pengurangan pilihan bulat. Ini kata kuncinya menghafalkan. Yang kedua melatih kelancaran kemampuan berhitung, berarti berhitung kata kuncinya. Yang C guru langsung menuliskan kalimat, langsung menuliskan itu teman-teman kasih tanda gitu ya. Memberikan soal cerita, memberikan kata kunci berbeda, ini juga dikasih tanda. Melakukan pembelajaran role playing atau bermain peran untuk memahami makna memberi dan diberi. Oke. Jadi untuk membahas soal ini teman-teman harus paham dulu ya. Padahal ini sudah kelihatan jawabannya tanpa membaca narasi soal yang ada di atas gitu ya. Kita akan pelajari dulu konstruktivisme gitu ya.
Jadi apa sebenarnya pembelajaran konstruktivisme? Konstruktivisme itu sebenarnya kita mengajar dengan menjadikan anak itu mengembangkan sendiri, menemukan sendiri, membangun pengetahuannya sendiri, atau sistem berpikirnya sendiri, atau bahasa lainnya otonom gitu ya. Ya, jadi siswa itu paham pengetahuan bukan karena guru mengajarkan, tapi guru memfasilitasi siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri, gitu ya teman-teman. Itu kata kuncinya di situ. Kemudian ciri-cirinya apa pembelajaran yang mengedepankan konstruktivisme? Yang pertama adanya kegiatan belajar aktif, berarah, bahkan lebih gitu ya. Maksudnya tidak hanya guru mengajarkan ke siswa, itu kan namanya satu arah. Tapi juga ada interaksi guru ke siswa, siswa guru, siswa ke siswa. Jadi ada tiga seperti itu. Yang kedua adanya otentivitas ya dan situasional gitu ya. Otentik itu yang dipelajari itu dunia nyata gitu ya. Tidak hanya sekedar abstraksi teori tapi juga ada unsur dunia nyatanya di situ. Menarik dan menantang gitu ya. Mengaitkan pengetahuan lama dengan informasi baru ini dalam tahapan membangun pengetahuan. Jadi siswa itu pengetahuan lamanya sudah punya. Jadi guru itu harus mampu memfasilitasi bagaimana dalam mengajarkan pengetahuan baru dengan model pengetahuan lama gitu ya. Yang kelima itu merefleksikan pengetahuan. Jadi ada 5 ciri ini. Ya teman-teman ya. Saya ulangi lagi kata kuncinya apa tadi? Jadi cari di pilihan ganda ini yang siswanya aktif. Ada tiga arah. Siswa ke guru, guru ke siswa, dan siswa ke siswa. Itu yang paling pertama itu. Penting itu ya teman-teman. Oke, kita lihat ya, opsi A. Meminta siswa menghafalkan. Meminta siswa menghafalkan. Itu berarti kan guru menyuruh siswa. Artinya hanya satu arah. Yang dominan siapa? Guru. Jadi ini pasti bukan konstruktivisme. Ya. Yang B. Melatih kelancaran kemampuan berhitung. Ada nggak interaksi antar siswanya di situ? Tidak ada. Maka itu juga pasti itu bukan hal yang cocok, bukan merupakan ciri-ciri dari konstruktivisme. Yang C, guru langsung menuliskan kalimat matematika dari soal cerita tersebut sehingga siswa tinggal menghitungnya, apalagi ini juga satu arah ya. Pembelajaran satu arah, dominasi guru gitu ya. Nah, sudah tidak zamannya seperti ini ya teman-teman ya. Yang D, memberikan soal cerita dan memberikan kata kunci ini yang aktif siapa? Ya gurunya lagi. Ya, jadi bukan pasti ya. Melakukan pembelajaran role playing atau bermain peran. Adakah interaksi antara guru dengan siswa? Ada. Perintah, ada jadi guru mengarahkan bagaimana strategi pembelajaran role playing, kemudian ada interaksi siswa dengan guru, ada interaksi siswa dengan siswa. Sehingga nanti siswa itu tujuan akhirnya apa? Membangun pengetahuannya sendiri, memahami makna memberi dan diberi. Ini contoh pada narasi soalnya gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat otomatis yang E. Oke, nanti teman-teman akan disajikan. Wah, soalnya banyak sekali ya. Ini kita baca, ini terpaksa kita baca ya. Butaat guru kelas SD kelas 3 ya. Butaat guru kelas SD kelas 3. Gak enak sekali soalnya bacanya. Akan merancang pembelajaran dengan indikator mengidentifikasi kosakata tentang pertumbuhan perkembangan manusia. Mengidentifikasi kosakata tentang pertumbuhan perkembangan manusia. Langkah kegiatan inti pembelajaran yang dapat dirumuskan Butaat itu ada 1 sampai 6. Kita langsung baca soalnya aja ya. Langkah pembelajaran di atas yang menerapkan 4C HOTS. Oke, sebelum kita jawab itu, sebelum kita analisa 1 sampai 6-nya, kita harus paham dulu 4C dan HOTS. Sejak dari PPPK ya, kita sudah memahami tentang pembelajaran 4C dan HOTS. 4C itu ada critical thinking, creative thinking, kolaborasi, dan komunikasi. Berpikir kritis, berpikir kreatif, dan kerjasama serta komunikasi. Mana yang nanti di situ ada unsur ininya. Kemudian HOTS,
high order thinking skill atau bahasa lainnya adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang namanya HOTS itu biasanya masuk dalam ranah C4 sampai C6, C4, C5, C6. C4 itu kegiatan menganalisis. Nah, kata kuncinya bisa analisis, merinci, menelaah, memeriksa, mengurai, mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi ini bisa C2 juga, bisa C4. Gitu ya, teman-teman. Jadi harus bisa membedakan ini ya. Kapan mengidentifikasi itu masuk C2, kapan mengidentifikasi masuk C4. Oke. Yang berikutnya C5 itu membandingkan, membedakan, menyimpulkan. Itu masuknya C5. Atau bahasa kerennya pada taksonomi Bloom ya, yang versi Anderson Cadwell itu C5 itu masuknya di evaluasi gitu ya, evaluasi. Kemudian C6 itu creating atau mencipta. Mencipta itu ya bisa mencipta, membuat, mengkonstruksi dan lain-lain. Tipikalnya ya serupa itu. Nah, C4, C5, C6 itu yang namanya HOTS. Kita akan analisa satu persatu dari 1 sampai 6. Siswa menandai, menandai tentang pertumbuhan perkembangan dalam teks bacaan, mencari makna. Itu nanti berarti ujungnya menandai itu masuknya di memeriksa, mencari ya artinya nanti menemukan akhirnya. Nah, memeriksa dan menemukan itu masuk di C4 semua kan. Memeriksa, menganalisis, menguraikan, mengurai. Itu masuknya di C4. Atau kegiatan menelaah, itu juga C4 gitu ya. Jadi menandai, mencari itu setara dengan menganalisis, memeriksa, menelaah, mengidentifikasi, menemukan. Oke. Yang kedua siswa membaca. Membaca secara individu, secara kelompok. Ini ada kelompoknya juga. Kelompok tadi masuknya di 4T ya, kolaborasi. Kemudian menandai ini memeriksa, termasuk memeriksa ini berarti masuknya di C4. Jadi ini kolaborasi dan memeriksa C4. Menyimak penjelasan guru nih, kegiatan menyimak itu masuknya C1, C2. C1, C2. Jadi kegiatan C1-nya itu ya kegiatan menyimak itulah menulis, kemudian memahami itu maksudnya kan di C1, C2. Menyebutkan kosakata, menyebutkan itu maksudnya C1. Paling tinggi di C2 lah gitu ya. Kalau paham dari C2. Memahami, nah ini memahami ini masuk C2. Membuat kalimat, nah ini kegiatan membuat kalimat. Menggunakan kosakata yang berkaitan dengannya. Ini membuat kalimat menggunakan kosakata berkaitan dengan pertumbuhan perkembangan ini berarti mencipta, mengkriting ya. Membuat C6. Jadi kita bisa langsung ketemu ya. Mana yang termasuk penerapan PACE berarti nomor 1, nomor 2, nomor 6. Maka jawaban yang paling tepat opsi A. Terdapat KD atau tujuan pembelajaran kelas 6 menyajikan karya tentang berbagai cara melakukan penghematan energi dengan usulan sumber alternatif energi. Berdasarkan KD tersebut, kegiatan yang tepat dilakukan supaya peserta didik dapat mencapai KD. Oke, KD-nya adalah menyajikan. Ini berarti maksudnya keterampilan gitu ya. Karya, berarti keterampilan karya. Ada hubungannya dengan sumber alternatif. Ada hubungannya dengan penghematan energi. Ya, kita lihat ya, opsi A. Melakukan pameran replika alat-alat listrik. Kalau hanya replika alat-alat listrik, itu sudah bisa menghubungkannya dengan penghematan energi dan alternatif energi listrik apa tidak? Pasti bukan, itu ya, bukan. Membuat video yang menjelaskan perbedaan rangkaian listrik. Nah, mengetahui perbedaan rangkaian listrik saja, apakah ada hubungannya dengan penghematan energi dan usulan sumber alternatif energi listrik? Ini juga kurang tepat. Ya. Membuat poster ajakan hemat listrik. Membuat poster itu juga keterampilan. Ini penghematan energi. Oh, oke, masuk. Kita kasih centang dulu. Gitu ya. Membuat karya berupa rangkaian listrik. Membuat karya berupa rangkaian listrik itu ada hubungannya dengan hemat listrik? Enggak.
Yes, tentu saja karena siswa kalau membuat rangkaian listrik itu sudah tahu pasti ini rangkaian listrik seri paralel mana yang lebih hemat. Kemudian di situ ada unsur alternatif energi listrik juga gitu ya. Rangkaian listrik tersebut bisa juga dipakai sebagai sumber alternatif energi listrik gitu ya. Membuat rangkaian listrik sederhana. Melaporkan hasil ini juga kasih centang dulu ya. Melaporkan hasil percobaan isolator listrik. Nah, percobaan hasil isolator listrik. Isolator itu menghambat listrik. Ada hubungannya dengan penghematan energi? Bukan juga. Sumber alternatif energi listrik? Juga bukan. Gitu ya. Jadi kita centang aja, kita kasih silang aja. Maka jawaban kalau enggak C, ya D. Teman-teman boleh bebas ya, pilih C atau D. Kalau saya ini yang cenderung dua-duanya, baik penghematan energi listrik maupun usulan sumber alternatif energi listrik, yang paling tepat adalah opsi D, gitu ya, teman-teman. Membuat karya berupa rangkaian listrik, gitu ya. Mengajarkan anak untuk hemat energi, kemudian juga belajar tentang sumber alternatif energi listrik. Gitu ya. Oke, next berikutnya nomor 2, Edo sedang melakukan percobaan tentang intensitas bunyi pada benda. Alat dan bahan yang digunakan 3 kelereng dengan jenis bahan yang sama, besar, sedang, kecil. Kemudian meteran dan stopwatch. Beberapa langkah metode ilmiah yang dilakukan. Yang pertama membuat hipotesa, mengumpulkan data, melakukan eksperimen, menguji kesimpulan adanya masalah, dan pengambilan keputusan. Ada 6 langkah itu ya teman-teman ya. Nah, agar itu dapat memperoleh hasil percobaan yang tepat, maka urutan langkah kegiatan percobaan yang dapat dilakukan oleh itu adalah titik-titik. Oh, jadi kita diminta untuk mengurutkan 6 langkah itu supaya menjadi kegiatan yang tepat, yang benar, sesuai dengan metode ilmiah. Oke, kita akan bahas dulu tentang metode ilmiah. Jadi teman-teman harus paham dulu metode ilmiah. Langkah-langkah dalam melakukan metode ilmiah, langkah-langkah yang sesuai dengan metode ilmiah, yang pertama adalah merumuskan masalah. Jadi ada rumusan masalahnya dulu, kemudian membuat hipotesa. Ini bisa hipotesa itu bisa juga dalam bentuk pengajuan jawaban sementara. Kemudian 3, menetapkan variabel penelitian, menetapkan prosedur kerja, mengumpulkan data. Jadi setelah melakukan prosedur, membuat prosedur kerja, baru mengumpulkan data. Ya, mengolah serta menganalisis data. Jadi data setelah dapat dikumpulkan, kemudian diolah, kemudian dibuat kesimpulan dari hasil olahan atau tafsiran data itu, gitu ya. Yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Itu sebenarnya langkah pakem dari kegiatan metode ilmiah. Nah, teman-teman nanti diminta untuk menyesuaikan dengan langkah-langkah yang ada pada soal. Nah, langkah yang ada di soal seperti ini, teman-teman. Di situ ditambah dengan melakukan eksperimen, kemudian ada menguji kesimpulan, ada pengambilan kesimpulan. Gitu ya. Nanti kita urutkan dulu ya. Pertama pasti ada masalah dulu. Nah, ini ada masalah nomor 5 dulu ya. Setelah ada masalah, kemudian dibuat percobaan dulu, melakukan percobaan-percobaan ringan dulu. Jadi ada eksperimen ringan dulu, maka nomor 3 ini menjadi urutan nomor 2. Eksperimen dulu. Nah, setelah eksperimen, mencoba-coba, trial and error, kemudian baru dibuatlah hipotesa. Nah, ini hipotesa dulu. Nah, kemudian setelah membuat hipotesis, baru proses pengumpulan data. Pengumpulan data, kemudian diolah data, baru pengambilan kesimpulan atau keputusan. Baru diuji kesimpulan tadi. Ya, jadi urutan yang paling tepat adalah 531 531 465 531 4. Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah opsi E. 531 2 264 264 gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi E. Siswa mengamati perbedaan lingkungan sehat dan lingkungan tak sehat. Oke. Menandai kosakata berkaitan dengan lingkungan sehat dan tak sehat, guru mengadakan refleksi. Nah, ini kegiatan yang A ini kegiatan kolaborasinya mana? Tidak ada, gitu ya. Kolaborasinya tidak ada.
Yang B, siswa memahami perbedaan lingkungan sehat dan tidak sehat. Ini berarti critical thinking dan creative thinking pasti masuk di situ. Siswa menyebutkan kosakata. Menyebutkan kosakata itu komunikasinya ada, itu ya. Tapi kolaborasinya tidak ada, sayang sekali. Yang C, guru mengadakan apersepsi. Siswa mengamati gambar lingkungan sehat tak sehat. Siswa secara kelompok menganalisis perbedaan lingkungan sehat dan tak sehat, menceritakan hasilnya secara lisan dan tak lisan. Nah ini teman-teman yang jadi masalah, guru mengadakan apersepsi ini. Apersepsi ini bukan termasuk kegiatan HERTZ gitu ya, bukan kegiatan 4C juga. Nah, yang lain sebenarnya sudah benar teman-teman. Yang menjadi masalah guru mengadakan apersepsi. Ini bukan berarti ya. Yang D, siswa mengamati gambar lingkungan sehat dan tak sehat. Oke, siswa secara kelompok diminta menganalisis perbedaan lingkungan sehat dan sehat. Oke. Menceritakan hasilnya, ini semuanya masuk ya. Ketika kegiatan mengamati ini menumbuhkan critical thinking dan creative thinking. Siswa berkelompok ini kolaborasinya masuk. Menganalisis itu critical thinkingnya masuk, menceritakan itu komunikasinya masuk, jadi 4C-nya masuk, kemudian hostnya juga ada ya. Maka jawaban yang tepat yang D. Next, berikutnya salah satu indikator di kelas rendah adalah menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. Nah, Pak Edi sebagai guru SD di kelas rendah berusaha menyampaikan motivasi ketika memberikan materi ajar dengan KD tersebut. Nah, bentuk motivasi yang diberikan adalah titik-titik. Oke teman-teman, di situ adalah bentuk motivasi. Jadi teman-teman harus paham motivasi itu ada dua ya. Motivasi itu yang pertama itu adalah kemanfaatan dari materi yang akan kita berikan terhadap materi berikutnya. Yang kedua adalah kemanfaatan bagi materi itu terhadap materi-materi untuk kehidupan nyata gitu ya. Yang ketiga adalah menyajikan motivasi itu untuk menarik perhatian siswa. Jadi yang paling penting 1 dan 2 tadi gitu ya. Oke, kalau kita lihat membagikan kuis itu bukan termasuk jenis motivasi gitu ya. Kemudian membuat kesimpulan itu tidak masuk di kegiatan motivasi. Itu harusnya dimasuk di kegiatan penutup. Memberikan pesan itu juga pesan agar peserta didik selalu rajin, itu juga bentuk motivasi yang bukan termasuk jenis motivasi. Yang memberikan penugasan itu kegiatan penutup, jadi bukan juga. Kemudian yang menampilkan gambar contoh salah satu PLTA kemudian menceritakan fungsinya. Ini cocok dengan KD-nya. Jadi bentuk energi yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual kan cocok. Ya. Jadi pemanfaatan motivasi dengan deskripsi dari KD-nya itu harus match. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi E ini. Ini soal pertama tentang ini. Ibu pun sangat sadar bahwa dalam pembelajaran abad 21, salah satu karakter yang perlu dikuasai adalah critical thinking. Ya. Melihat masalah dengan cara baru, menghubungkan pembelajaran lintas mata pelajaran dan disiplin ilmu. Nah, penerapan pembelajaran yang dilakukan buku pun dalam pembelajaran agar siswa mengetahui karakter berpikir kritis adalah titik-titik. Jadi intinya begini teman-teman, di antara langkah-langkah pembelajaran di ABCDE itu mana yang mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, kan intinya seperti itu, ya. Sederhananya seperti itu. Kita lihat langsung aja ke A. Siswa mengungkapkan gagasan dan dalam presentasi. Kalau mengungkapkan gagasan dalam presentasi itu bukan critical thinking tapi communication ya. Kemarin kita sudah bahas keterampilan abad 21 itu ada 4. Yang pertama critical thinking, yang kedua creative thinking, yang ketiga adalah collaboration, yang keempat adalah communication ya. Collaboration itu kerjasama, keempatnya yang komunikasinya adalah mengkomunikasikan, intinya seperti itu. Jadi A itu
bukan termasuk berpikir kritis, tapi masuknya di communication. Oke, ya, sekarang kita analisa yang B. Guru menunjukkan 4 gambar benda, lalu meminta siswa untuk memilih salah satu gambar dengan karakteristik tertentu, mengemukakan alasannya sedetail mungkin. Oke. Jadi critical thinking itu bahasa lainnya adalah begini, teman-teman. Berpikir mendalam, berpikir rasional, mengemukakan pertanyaan, mengemukakan gagasan, pendapat, disertai alasan yang jelas. Ini dalam satu paket. Gitu ya. Nah, yang B ini masuk dalam hal critical thinking. Gitu ya. Ketika guru menunjukkan 4 gambar, lalu meminta siswa memilih salah satu gambar. Gitu ya. Nah, dari situ siswa kemudian akan berpikir mana yang akan dipilih dan seterusnya. Kemudian mengemukakan alasan atau gagasan, ya, disuruh milih. Kemudian guru meminta siswa untuk mengemukakan alasannya sedetail mungkin. Itu artinya guru mengajarkan pada siswa mengembangkan pola berpikir kritis, gitu ya. Yang B. Yang C, guru menugaskan, ini yang B masuk ya. Yang C, guru menugaskan kelompok untuk membuat sebuah poster. Nah, ini menugaskan kelompok. Ini ada kata-kata kelompok. Ini artinya guru mengembangkan kemampuan collaboration, gitu ya. Yang D, guru membuat soal latihan yang mendorong untuk memecahkan masalah. Nah, memecahkan masalah ini banyak hal ya. Tapi ini tidak menunjukkan bagaimana guru dalam menyediakan pembelajaran yang merangsang kemampuan anak dalam berpikir kritis, gitu ya. Yang siswa mengerjakan soal tipe hot. Nah, tipe hot saja tidak cukup untuk berpikir kritis, gitu ya. Jadi memang jawaban yang paling tepat adalah opsi B. Berikutnya, salah satu indikator di kelas rendah adalah titik-titik yang 3.5 ya. Menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara dan atau eksplorasi lingkungan. Pak Budi, seorang guru SD kelas rendah, berusaha menyampaikan motivasi ketika memberikan materi ajar dengan KD tersebut. Nah, bentuk motivasi yang dapat diberikan oleh Pak Budi ketika membuka pelajaran adalah titik-titik. Jadi kalau kita lihat opsi pilihan gandanya, silakan teman-teman lihat opsi pilihan gandanya. Itu kelihatan sekali bahwa di situ diminta kita itu membedakan antara kegiatan motivasi, yaitu pembuka pelajaran, dengan menutup pelajaran dan kegiatan inti. Jadi kegiatan membuka pelajaran itu tidak sama dengan kegiatan inti, tidak sama dengan kegiatan penutup. Kita langsung saja ya. Yang opsi A, membuat kesimpulan tentang jenis-jenis dan lain-lain seterusnya. Itu baca sendiri. Membuat kesimpulan itu biasanya letaknya di mana? Jelas sekali itu kegiatan penutup pelajaran, bukan pembuka, gitu ya. Kegiatan penutup. Kemudian memberikan pesan agar agar selalu hati-hati. Nah, pesan dan kesan itu juga masuknya di refleksi. Refleksi pembelajaran tentu saja ada di kegiatan penutup. Kemudian membagikan kuis. Kuis itu termasuk evaluasi. Evaluasi itu masuk di kegiatan penutup juga. Ya, bukan pembuka ya. Menceritakan petani kecil yang sukses yang merawat kelincinya dengan benar. Nah, ini motivasinya, ini kegiatan pembukanya yang ini. Kemudian membagikan tugas untuk mengamati hewan piaraan. Nah, ini pengamatan terhadap hewan piaraan di rumahnya. Ini bisa kegiatan penutup juga. Ini membagikan tugas, ini PR gitu ya. Jadi ini juga kegiatan penutup. Maka jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Oke, next berikutnya. Dalam RPP yang dikembangkan oleh guru, terdapat indikator pencapaian kompetensi bercerita dengan artikulasi jelas. Ya, saya ulangi lagi, bercerita dengan artikulasi jelas, ekspresif, intonasi yang tepat dan penuh percaya diri. Nah, kegiatan pembelajaran inti yang dapat memberikan pengalaman belajar bermakna kepada peserta didik. Nah, teman-teman harus memahami belajar bermakna itu apa sih? Nah, kalau kita mengingat belajar bermakna itu erat kaitannya dengan teorinya Edgar Dale, gitu ya. Semakin bermakna, semakin banyak ya pengetahuan yang diserap. Kita lihat apakah melakukan tutorial teman sebaya, mengamati video. Nah, kalau melakukan tutorial teman sebaya itu seperti diskusi, gitu ya. Pengamatan video itu berarti pakainya media. Melakukan simulasi, melakukan diskusi, kemudian melakukan demonstrasi. Ya.
Tadi saya sudah mengatakan ya, kalau menjawab soal ini, kalau ada hubungannya dengan pengalaman belajar yang bermakna, teman-teman harus mengingat kerucut Edgar Deal. Kerucut Edgar Deal itu seperti apa? Oke, kita ya. Nah, ini Edgar Deal. Kalau teman-teman belajar hanya dari membaca, maka daya serapnya hanya 10%. Artinya tidak bermakna bagi siswa, kurang bermakna. Mendengarkan sampai ke 20%. Kemudian melihat gambar, melihat video, melihat demonstrasi itu 30%. Terlibat dalam diskusi itu sampai 50% pengalamannya. Kemudian presentasi itu sampai 70% ya, tinggi lumayan ya. Jadi teman-teman kalau mengajar ya sampai presentasi juga gitu ya. Kemudian bermain peran, melakukan simulasi itu bermain peran itu salah ya. Bermain peran bukan peras ya. Bermain peran, melakukan simulasi bukan emulasi, simulasi. Kemudian mengerjakan hal yang nyata itu sampai 90%. Paham ya teman-teman? Jadi semakin pengalaman yang didapat semakin bagus, semakin bermakna, maka materi yang diserap siswa atau daya serap siswa itu semakin tinggi persentasenya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal kalau melakukan tutorial teman sebaya itu maksudnya didiskusi. Jadi kurang gitu ya. Mengamati video itu juga kurang. Melakukan simulasi. Nah, simulasi ini sampai 90%. Diskusi itu juga kurang, demonstrasi juga kurang. Jadi jawaban yang paling tepat ya opsi C. Next, berikutnya dalam sebuah proses pembelajaran membacakan puisi di kelas 4 SD, tampak beberapa permasalahan diantaranya siswa tidak mau menyimak pembelajaran dan tampak enggan mengikuti pelajaran. Sang guru pun tetap berceramah saat menyampaikan materi, meski tampak sudah berusaha keras untuk selalu mengingatkan siswanya, namun tetap saja kelas menjadi tampak monoton. Untuk membantu menyelesaikan permasalahan guru tersebut perlu dilakukan penelitian tindakan kelas. Tindakan dipilih adalah menggunakan metode inquiry dengan bantuan media video pembacaan puisi. Jadi ini mengadakan penelitian tindakan kelas, pakainya metode inquiry, bantuan media video pembelajaran, gitu ya. Adapun tahapan tindakan dengan metode inquiry tersebut adalah titik-titik. Kita lihat yang opsi A. Jadi sebelum kita masuk ke opsi, teman-teman perlu pahami bahwa di situ penggunaan modelnya adalah metode inquiry, kemudian dengan berbasisnya bantuan media video pembelajaran, gitu ya. Kita lihat yang opsi A, siswa diminta untuk mengidentifikasi bagaimana pembacaan puisi yang baik berdasarkan tayangan video. Yang B, siswa melakukan perbandingan pembacaan puisi dari video dan melalui pemodelan. Yang C, siswa mengamati video pembelajaran puisi dan menanyakan hal-hal terkait konsep puisi. Kemudian yang D, siswa membuat rancangan pembacaan puisi yang baik dan mendiskusikannya secara berkelompok. Kemudian yang E, guru mencoba membacakan puisi dengan stimulus. Oke, kita bedah dulu untuk teorinya metode inquiry ya. Metode inquiry itu seperti apa sih, supaya teman-teman juga paham. Nanti kita baru gabungkan dengan media pembelajaran, media video pembelajaran, gitu ya. Jadi inquiry learning itu adalah salah satu model pembelajaran, tipenya adalah tipe penemuan ya, hampir sama atau mirip dengan discovery learning. Jadi model pembelajaran ini dirancang untuk membawa peserta didik dalam memproses penelitian melalui penyelidikan. Jadi anak-anak itu diaktifkan dalam melakukan penyelidikan dan penjelasan dalam setting waktu yang singkat, artinya percobaan sederhana ya, penyelidikan sederhana, itu intinya seperti itu. Kemudian kita lihat sintaks inquiry learningnya, dilihat ya, orientasi masalah, pengumpulan data dan verifikasi, pengumpulan data melalui eksperimen atau percobaan, mengorganisasikan dan formulasi eksplanasi ya. Kemudian diakhiri dengan analisis proses inquiry atau pembuktian ya, termasuknya di situ gitu ya. Itu adalah sintaksnya. Sekarang kita kembali ke soal ya. Jadi teman-teman harus paham dulu, inquiry learning itu salah satu model pembelajaran, tipenya adalah penemuan. Di situ kegiatannya adalah kegiatan penyelidikan singkat, dimulai dari orientasi masalah, kemudian dikumpulkan datanya, melakukan verifikasi ya, melakukan percobaan atau eksperimen,
kemudian mengorganisasikan dan formulasi eksplanasi, kemudian yang terakhir adalah proses inquiry atau penemuan itu sendiri. Nah, coba kita lihat teman-teman di situ penggunaan metode inquiry bantuan media. Jadi media video pembelajaran. Jadi nanti kegiatan pembelajarannya juga tidak lepas dari medianya dan tidak boleh lepas juga dari modelnya. Jadi dua-duanya harus ada ya. Kita lihat yang opsi A. Siswa diminta untuk mengidentifikasi bagaimana pembacaan puisi yang baik ini. Identifikasi bagaimana pembacaan puisi yang baik ini masuk di proses inquiry, benar, yes. Kemudian berdasarkan tayangan video, berarti dua-duanya ini masuk. Jadi opsi A itu positif, masuk dua-duanya. Jadi identifikasi itu salah satu awal dari kegiatan penyelidikan, ya. Kemudian kita lihat opsi B. Siswa melakukan perbandingan membaca puisi dari video. Perbandingan membaca puisi dari video berarti medianya masuk. Membandingkan pembacaan juga termasuk sebenarnya dalam proses inquiry. Kemudian di situ dan melalui pemodelan. Nah, di situ di judulnya tindakan yang dipilih tidak ada model melalui pemodelan. Jadi opsi B ini jelas salah gitu ya. Yang C, siswa mengamati video. Ini proses pengamatan video, menanyakan hal-hal terkait konsep puisi. Mengamati video pembacaan itu berarti medianya sudah digunakan. Oke. Sekarang inquiry-nya kita coba cek, menanyakan hal-hal terkait konsep puisi. Ini sebenarnya ini kalau menanyakan hal terkait konsep puisi ini ya tindakan penyelidikannya di sebelah mana, itu belum selesai ya. Jadi belum selesai. Jadi C dan A itu jelas bagus yang A. C juga bagus, tapi yang bagus lebih bagus A. Mengidentifikasi itu lebih baik daripada sekedar menanyakan gitu ya. Yang D, siswa membuat rancangan pembelajaran puisi yang baik. Ini merancang pembacaan puisi yang baik, kemudian berdiskusi. Ini proses inquiry masuk teman-teman. Tapi di situ tidak tersedia medianya, maka ini opsi D jelas tidak betul gitu ya. Kemudian yang E, guru mencoba membacakan puisi sebagai stimulus. Ini pembaca gurunya sendiri yang membaca puisi. Nanti kegiatan inquiry-nya di mana? Pada siswa harus menyelidiki sendiri. Itu ya, harus mengelola media video pembacaan puisi, kemudian juga proses kegiatan inquiry-nya juga harus masuk di situ. Jadi jawaban yang tepat memang opsinya yang paling bagus adalah opsi A. Nah teman-teman, soal yang tadi itu bisa teman-teman temui di yang ebook yang ini. Jadi teman-teman harus memilih sebenarnya untuk kisi-kisi baru itu tidak berbeda jauh dari kisi-kisi yang lama. Ya cuma dipadatkan. Artinya yang bagian profesionalisme itu dibuang, soal-soal materi yang membahas tentang kecakapan teman-teman dalam menjawab materi atau penguasaan materinya memang dibuang. Ya ini fokusnya di keterampilan pedagogikal guru gitu ya. Bukan di keterampilan teman-teman dalam penguasaan materi. Tapi khusus ke keterampilan teman-teman dalam pengolahan pembelajaran, kemudian SCT ya. Jadi soal di ebook ini ada 1000 halaman itu sebenarnya sudah ada semua, ya, baik SCT maupun PCK ya, cuma belum dipisah-pisah gitu ya. Masih kalau nanti teman-teman membaca ebook ini, teman-teman kalau memang di situ tentang materi, misalkan tentang jantung, ini tidak usah dipelajari, teman-teman pelajari saja tentang soal-soal pedagogiknya ya, dan SCT-nya itu ya teman-teman ya. Seperti ini tadi tujuan pembelajaran masuknya di pedagogikal di KL2 ya teman-teman ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah memiliki ini, silahkan teman-teman pilih sendiri gitu ya teman-teman. Dari channel belum bisa punya waktu untuk memilah dari 1000 halaman ini ke dalam bentuk yang lebih praktis yang disesuaikan dengan kisi-kisi. Ini soalnya semuanya sudah masuk di situ. Jadi teman-teman tinggal pelajari. Kalau mempelajari semua lebih bagus. Kalau ingin lebih cerdas, teman-teman pelajari aja yang sesuai kisi-kisinya. Ambil aja. Itu ya teman-teman ya. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan bahas video-video tentang KL berapa lagi, indikator berapa lagi. Jadi semua mode soalnya akan kita bahas. Ini masuk di PCK KL2, besok di PCK KL3. Jadi ya teman-teman, tetap stay tune di channel kita tercinta dari channel. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.